berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan dengan Matius 5 ayat 17 sampai 48. Di sini agak panjang ya. Mari kita mulai saja biar tidak terlalu lama. Mari kita simak bersama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi ini judulnya Yesus dan hukum Taurat. Oke, kita lanjutkan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan segelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cukup panjang ya, rekan-rekan, saudara. Mari kita bahas satu slide per slide-nya, secara cepat saja ya, biar tidak terlalu lama. Yesus dan hukum Taurat. Nah, ini bagus sekali. Jadi Yesus ini datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Artinya apa? Jadi ini nanti kalau dibahas panjang ya. Kita singkat aja bahwa kitab suci Alkitab ini ada 2 perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu terdapat hukum Taurat, dan saudara, hukum Taurat ini utamanya waktu itu diturunkan, maksudnya diberikan Tuhan melalui Musa, itu untuk bangsa Yahudi ya. Jadi mereka sangat terikat dengan hukum Taurat. Nah, bangsa Yahudi ini mereka hidup dengan tuntunan hukum Taurat, karena waktu itu Yesus belum datang, Tuhan belum datang. Lalu mengapa dikatakan bahwa siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, meskipun paling kecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga? Ya benar, artinya Yesus mengatakan ini kepada orang-orang bangsa Yahudi yang waktu itu masih terikat dengan hukum Taurat. Nah, ketika Yesus ada, Yesus memberikan perintah baru, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah. Jadi ini menggenapi atau menyempurnakan hukum-hukum yang terdahulu. Yang sempurna itu berarti lebih baik, lebih full, lebih komplit. Jadi dengan kata lain, yang komplit itu tidak menghilangkan yang sebelumnya, tapi sudah terisi, terkandung, sudah ada di dalam hukum yang baru itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Jadi hukum Taurat tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan keadaan. Yang lebih baik itu kasihilah sesama manusia. Bagaimana mengasihi manusia? Oh, itu nilai, itu artinya sangat luas ya. Mengasihi itu bisa memberi perhatian, memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi pakaian, memberi obat-obatan, menyembuhkan, memberitahu jalan, menasihati,
menegur. Nah, penting ini, kita perlu menegur dengan baik ya, menegur. Kalau orang berbuat salah, masa dibiarkan saja? Dikasih tahu yang benarnya itu begini. Jadi menegur itu juga adalah mengasihi. Banyak sekali artinya ya. Mari kita lanjutkan dengan slide kedua. Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka hanya di permukaan saja, mengikuti peraturan apa yang tertulis, sedangkan yang tidak tertulis mereka tidak mengerti. Masih untung kalau yang tertulis itu, yang tertulis baik ya, yang mengajarkan yang baik. Kalau yang tertulis itu mengajarkan yang tidak baik, wah itu bahaya ya. Jadi, dan itu pun tidak cukup. Tidak hanya yang tertulis, kan seperti kata Yesus, seperti kata ada dalam akhir Injil apa saya lupa, bahwa tidak mungkin semuanya itu dicatat dalam Alkitab. Jika dicatat dalam Alkitab tidak cukup, makanya satu dunia ini memuat semua apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, kita harus dituntun oleh Roh Kudus agar kita tahu harus apa. Kita tidak cukup hanya mengandalkan apa yang tertulis. Nah, sebab banyak di kehidupan kita ini banyak hal-hal yang tidak tertulis yang kita alami dan harus kita hadapi. Kadang masalah-masalah sulit kita hadapi, terus bingung kita, wah dalam Alkitab dikatakan apa ya? Wah tidak ada misalnya. Ya nggak mungkin kitab suci itu mengatur sampai detail-detailnya. Misalnya hari ini kita mesti makan apa ya? Makan ikan atau makan tempe atau makan ayam goreng. Hari ini kita mesti pakai baju warna apa ya? Apakah pakai baju warna putih, warna hitam, warna merah? Kan itu kan semua hal-hal yang detail yang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus tahu lah, harus memikirkan, harus pakai akal sehat kita menyesuaikan apa yang kita miliki, situasinya apa dan sebagainya. Pokoknya sangat luas. Jadi untuk itu kita perlu dituntun oleh Roh Kudus supaya kita tidak hanya terbelenggu oleh apa yang tertulis dalam kitab suci. Apalagi kalau yang ditulis dalam kitab suci itu ya mungkin kitab suci yang lain ya, yang tidak jelas atau kurang jelas itu ya. Jadi yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru ini sangat bagus sekali, sudah bagus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sini juga ditekankan bahwa sebelum engkau mempersembahkan persembahan, tapi kamu ingat bahwa kamu masih bermusuhan dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu dan berdamailah dahulu. Jadi berikutnya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesa dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu. Ya, itulah keinginan Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Artinya selama kita masih hidup ini supaya kita berdamailah. Ya kadang kita sulit lagi menemukan dulu orang yang pernah kita sakiti, ya kita dalam hati saja mengatakan saya minta maaf, saya mengampuni dia juga, ya saling mengampuni dan saling maafkan. Supaya lawanmu tidak menyerahkan kau kepada hakim. Ya kalau ternyata lawanmu yang benar, bisa lawanmu akan menyerahkan kau kepada hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau lawanmu tidak benar, ya lawanmu itu juga yang harus bertobat ya. Supaya jangan lawanmu yang dilemparkan ke dalam penjara. Artinya penjara ini maksudnya adalah, kalau dalam Katolik adalah api pencucian ya. Jadi kamu tidak akan lepas sampai kamu benar-benar bersih dari noda dosa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Kemudian jangan berzina. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, lebih luas lagi ya. Tidak cuma berzina secara fisik, tapi juga secara mata, pemandangan, atau keinginan, mengingini, membayangkan, itu juga sudah berzina ya. Jadi sangat luas ya. Inilah kita perlunya hidup dalam roh, tidak hanya dalam fisik. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika salah satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, hati-hati ya rekan-rekan, ini bukan artinya terus kalau menyesatkan tuh dicungkil, benar-benar dicungkil, bukan itu, jangan salah. Itu artinya yang dicungkil ya, misalnya kamu memiliki perhatian kepada seorang yang membuatmu menjadi tersesat, membuatmu jadi jatuh dalam dosa, ya alihkan perhatianmu. Itu artinya mencungkil perhatian. Perhatianmu dialihkan ke hal yang berguna, yang positif. Bukan dicungkil matamu, tapi dicungkil perhatianmu. Perhatianmu dicungkil, pindahkan ke tempat yang lain. Sebab apa? Kalau matamu dicungkil, nanti kamu juga nggak bisa berbuat baik, toh. Jadi mata itu berguna juga untuk berbuat baik. Kalau orang buta, bagaimana dia bisa menuntun orang lain agar tidak tersandung-sandung, kan? Bagaimana dia bisa membaca, bagaimana dia bisa melihat keadaan lalu memperbaikinya. Jadi mata bisa untuk berbuat baik dan juga berbuat jahat. Nah, kita pakai untuk berbuat yang baik. Jangan dicungkil. Demikian juga tanganmu. Jika anggota tubuhmu, penggalah ini. Jika tangan kananmu menyesatkan, penggalah, buanglah. Ya maksudnya tuh bukan tanganmu yang dipenggal. Artinya penggalah, tinggallah, buanglah kebiasaan jahatmu. Misalnya kamu suka mencuri, penggalah kebiasaan mencurimu itu dengan tanganmu. Bab kalau tangan kananmu dipenggal, kamu bisa nulis apa? Berbuat baik pun akhirnya tidak bisa, toh. Jadi disinilah kita dibutuhkan tuntunan Roh Kudus. Yang dipenggal itu perbuatan jelekmu, bukan tanganmu. Tanganmu mah gak bersalah. Yang bersalah itu kan rohmu itu yang memakai tanganmu untuk berbuat mencuri. Jadi penggalah rohmu itu. Roh tangan kananmu itu. Tangan kananmu pun yang punya roh itu. Rohnya juga dipenggal itu. Tinggalkan. Tanganmu kananmu masih bisa dipakai untuk melayani yang baik. Jadi itu maksudnya Tuhan Yesus, penggalah. Penggalah tangan kananmu rohani, supaya jangan dengan menggunakan tangan kananmu, roh yang ada dalam kamu menyesatkan kamu, membawamu ke dalam kebinasaan. Ya, jadi rohnya itu yang harus ditinggalkan, roh jahatnya itu yang menggunakan tangan kanan kita. Jadi tangan kanan kita itu bisa digunakan juga oleh roh jahat untuk melakukan kejahatan, mencuri, untuk membunuh. Yang dipenggal itu rohnya, roh tangan kanan yang dari setan itu yang menggunakan tangan kananmu. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Itu zaman dahulu karena dipaksa ya, oleh Musa, dipaksa oleh orang-orang yang ingin bercerai. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Kalau ada perselisihan dalam rumah tangga itu wajar, diselesaikan baik-baik. Kalau belum bisa selesai, itu bukan berarti tidak bisa selesai. Itu butuh waktu. Jadi jangan langsung ada masalah langsung cerai. Selesaikan dulu. Usahakan. Kalau tiap hari dipukul di rumah, ya pisah rumah dulu, tidak apa-apa, tapi tidak perlu cerai. Siapa yang kawin dengan orang yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sudah jelas. Jangan bersumpah palsu. Ya, ini sudah jelas ya. Kalau iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi.
ya kita lebih baik mengampuni. Sebab kalau tidak ada mata kan jadi susah melihat. Memang tidak gampang ya, tapi ini butuh bantuan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Nah, ini juga bukan berarti Anda dipukul pipi kanannya, kamu nih pipi kiriku pukul juga, bukan begitu maksudnya. Artinya dengan menunjukkan pipi kirimu artinya kamu mengampuni. Kalau dipukul pipi kanan lalu kasih pipi kiri kan bisa pingsan kita. Hendaklah pada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, bukan berarti itu juga, artinya dia mengingini baju. Ya, mungkin dia belum punya baju, ya kasihlah. Ternyata bukan cuman dia butuh baju, dia butuh celana juga. Maksudnya hanya baju tok, nah. Dia ternyata belum punya celana juga, ya kasih juga celana kan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi apa yang dibutuhkan? Kalau sudah punya banyak ya sudah, jangan dikasih, kasih yang belum punya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan dia bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tapi ya bijaksana juga ya. Kan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan lembutlah seperti merpati. Kalau orang yang suka minjam lalu dikemplang, ya duit kita nanti habis, nanti kita akhirnya jadi orang yang minta-minta juga. Jadi harus dilihat, orang sekarang tuh banyak juga yang curang ya, licik, meminjam pura-pura butuh, walau tidak butuh, hanya untuk kesenangannya sendiri. Yang kita pinjam itulah orang yang benar-benar butuh pinjam, yang sudah berusaha tapi tidak mampu. Kalau orang yang curang, yang penipu, ditolak saja. Mereka namanya memanfaatkan kamu. Jadi Anda harus bijaksana, harus tahu siapa ini orang, untuk apa minjam. Jadi ditanya dulu. Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini beda lagi kan. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya tentulah Tuhan Bapa memberi matahari bagi orang jahat dan orang baik, memberi hujan bagi orang benar dan yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahmu? Ya benar, orang jahat juga mengasihi orang jahatnya tuh. Orang jahat kan punya anak, pasti mengasihi anaknya juga kan. Apabila kamu memberi salam padamu, apakah lebihnya dari perbuatan orang? Ya artinya kita harus memulai dahulu memberi salam pada orang yang tidak mau memberi salam. Ya, tapi kita juga harus menegur ya. Memberi salam terus diam terus. Tiap hari kita memberi salam didiamkan terus, ya ada apa ini kok? Ternyata dia memang misalnya tuli, oh ya sudah, dengan cara yang lain memberi salamnya. Atau dia memang tidak mau diberi salam, ya sudah, nggak mau diberi salam ya sudah. Ya sesuai dia mau, dia nggak mau disalam ya sudah, nggak usah dikasih salam. Tapi ya lebih dahulu memberi salam supaya menunjukkan bahwa kita memperlakukan mereka dengan bersahabat, berdamai. Jangan sampai kita ngomong dengan robot. Capek juga ya mulut kita nanti memberi salam, orangnya diem aja terus ya. Lama-lama capek juga toh. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya betul.
Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna adanya. Wow, memang susah menjadi sempurna, tapi dengan bantuan kekuatan Tuhan kita paling tidak mendekati sempurna. Kita berjuang terus selama kita hidup di dunia ini agar kita mendekati sempurna dengan bantuan Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kita bisa menjadi sempurna. Semoga. Terima kasih Tuhan Yesus atas sabdamu pada saat ini dengan judul Tuhan Yesus dan Hukum Taurat. Semoga kami semakin bijaksana, semakin dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi lebih sempurna seperti Tuhan Yesus, seperti Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin.